selamat datang di kelas SP struktur data. Untuk SP mata kuliah ini akan dilakukan secara online. Saya akan membuat video untuk mengganti pertemuan karena memang banyak agenda yang akan dilakukan di kampus, sehingga saya rasa akan lebih efektif jika kita melakukan pertemuan secara online. Oke, ini adalah video pertama. Untuk materi kalian bisa akses di website saya, tulis saja nama lengkap saya, tinggal ditambahkan .com, agungdusaputro.com. Lalu kalian bisa pilih mata kuliah seperti ini, lalu pilih struktur data. Selanjutnya akan muncul materi dari struktur data. Nah, kalian bisa hari ini kita akan membahas soal pendahuluan dan mungkin nanti sedikit tentang pengantar Python. Nah, kalau kalian klik pendahuluan, maka akan masuk pada materi berikut. Ya, ini karena statusnya SP, jadi pastinya kalian sudah mengambil sebelumnya, sehingga saya tidak akan terlalu detail lagi untuk menjelaskan. Saya menjelaskan yang pokok-pokok saja. Ya, tentunya kita sangat penting untuk belajar tentang struktur data, karena seperti yang telah saya atau sering saya katakan bahwa bagaimana cara kita menyimpan sebuah data itu akan sangat berpengaruh terhadap cara kita mengaksesnya, yang pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi waktu atau kecepatan kita saat akan mengakses data tersebut. Hal ini atau konsep ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada data atau yang sifatnya soft saja, tapi juga berlaku pada sesuatu yang bersifatnya secara fisik. Misalnya kita menyimpan sebuah benda, benda yang disimpan dengan cara diatur dan tidak diatur tentunya akan berdampak pada saat kita mengaksesnya. Konsepnya seperti itu. Nah, ya, ini mungkin saya tidak terlalu panjang lebar karena di poin pendahuluan ini membahas soal modul yang digunakan, yang mana dia menggunakan konsep CDIO, yaitu conceive, implementation, design, dan juga operation. Konsep ini contoh, misalnya di sini ada sebuah kasus. Pak Agus adalah seorang petani melon. Lahan melon Pak Agus memiliki panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Jika setiap meter persegi lahan dapat ditanami 2 melon, berapakah jumlah melon Pak Agus jika akan dipanen semuanya? Nah, apa langkah conceive? Jadi pertama, saya ulangi lagi, langkah-langkahnya adalah conceive, implementation, design, dan juga operation. Conceive, kita disuruh memahami dulu apa maksud dari soal yang diberikan. Contoh, baca dan pahami studi kasus yang diberikan. Berkondisi nilai panjang dan lebar lahan Pak Agus, lalu pos kondisi jumlah seluruh melon yang akan dipanen Pak Agus. Solusi yang mungkin bisa kita ambil, pertama, panjang kali lebar kali 2, atau panjang kali 2 kali lebar, atau lebar kali 2 kali panjang. Itu adalah langkah conceive. Jadi kita mengamati atau menganalisa apa maksud atau tujuan dari soal yang diberikan. Lalu selanjutnya kita diminta untuk melakukan desain. Setelah menganalisa detail permasalahan, kita menentukan solusi terbaik, yaitu panjang kali lebar kali 2. Setelah itu kita bisa membuat algoritma berupa flowchart atau deskripsi struktur atau pseudocode. Tentunya hal ini sudah dipelajari pada mata kuliah Alpro 1, sehingga saya tidak akan menjelaskan lagi. Nah, ini adalah contoh dari flowchartnya, di mana mulai, lalu memasukkan panjang, memasukkan lebar, lalu proses jumlah melon, yaitu panjang kali lebar kali 2, output tampilkan jumlah melon, dan selesai. Nah, ini adalah deskripsi terstrukturnya. Ini contoh pseudocode. Dan lalu implementation, kita melakukan pengkodingan pada program. Lalu operation ini kita diminta untuk mempresentasikan hasil hasil latihan yang sudah kita buat. Nah, ini adalah pendahuluan, jadi dia lebih banyak tentang
konsep atau bagaimana cara belajar dari modul yang kita buat. Selanjutnya ada pengantar Python. Jadi untuk mata kuliah struktur data ya kalian pastinya sudah paham juga dimana kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya ulangi, kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini lebih menjelaskan tentang struktur dari program Python. Pertama, aturan penulisan. Dia lebih simpel dibandingkan C++ dan juga Pascal, dimana kita tahu Pascal dan C++ memiliki struktur kode tertentu saat kita akan membuat program. Sedangkan Python, ya tentunya Python juga memiliki struktur kode, cuma tidak kompleks kalau kita bandingkan dengan C maupun Pascal. Lalu ada indentansi. Indentansi ini adalah apa ya? Nah, contoh ini adalah indentansi ya. Contoh yang di print ini. Print ini adalah indentansi. Jadi dia ya baris yang menjorok ke dalam. Nah, ini sangat penting ya karena Python akan membaca hal tersebut. Sehingga jadi kalau kita salah menetapkan indentansi, contoh misalnya print ini dia sejajar dengan if, maka program akan menjadi error. Sehingga menjadi sangat penting untuk memperhatikan indentansi maupun spasi. Lalu berikut ini adalah contoh baris perintah. Kita bisa langsung buat misalnya print atau cetak hello Python, hasilnya akan langsung keluar. Berbeda dengan misalnya Java atau C++ di mana kita diminta untuk menuliskan dulu strukturnya untuk bisa menampilkan misalnya tulisan tadi hello Python. Lalu keterangan program, ya komen ya, maksudnya komen kita bisa menggunakan hashtag. Hashtag ini adalah menandakan baris komentar sehingga apa ya bahasanya, kata yang diawali dengan hashtag tidak akan dianggap sebagai sebuah program atau akan diabaikan, sehingga hashtag ini akan dipakai untuk menuliskan keterangan. Misalnya kita memberikan keterangan, oh ini adalah tempat untuk menampung panjang, ini misalnya variabel lebar adalah untuk menampung lebar dan seterusnya. Jadi untuk memberikan keterangan. Kalau ada variabel tentunya sama, setiap bahasa pemrograman pasti membutuhkan namanya variabel untuk menampung data. Lalu ada nama variabel, ini adalah aturan saat kita ingin membuat atau menamakan sebuah variabel tadi. Poinnya adalah variabel dideklarasikan tidak harus mempunyai tipe data tertentu. Nah, ini berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, di mana biasanya kalau di C maupun Pascal kita butuh memberikan keterangan jenis atau tipe data dari variabel yang kita buat. Tetapi pada Python hal itu bisa tidak perlu dilakukan. Tipe data dalam variabel dapat berubah-ubah. Lalu penulisan variabel harus diawali dengan huruf, dan untuk karakter selanjutnya bisa berupa huruf atau angka. Jadi wajib karakter pertama adalah huruf, tidak bisa angka. Lalu dapat berupa huruf kapital tetapi bersifat case sensitif, di mana nama kapital dan nama kapital adalah variabel yang berlainan. Jadi dia sensitif ya. Jadi kalau misalnya kita buat panjang dengan menggunakan P besar, maka di bawah selanjutnya kalau kita mau panggil panjang ya harus sama case sensitif, P-nya besar juga. Kalau P-nya menggunakan panjang, P kecil, maka itu akan dianggap menjadi dua variabel yang berbeda. Lalu kalau mau spasi kita bisa menggunakan garis bawah. Case statement tidak boleh dijadikan nama variabel. Maksudnya apa? Nah ini nih, ada beberapa keyword atau kata kunci yang sudah ada sehingga kita tidak bisa lagi menggunakannya menjadi sebuah variabel. Misalnya saya mau buat variabel continue, itu udah nggak bisa. Saya mau buat variabel pass, variabel is, variabel try, def, dan seterusnya, itu tidak bisa karena sudah ada atau sudah digunakan oleh si pemrograman Python. Lalu selanjutnya Python untuk codingannya pakai apa ya? Bebas ya, bisa menggunakan Visual Studio, VS Code, atau Python Online. Klik saja Python
online. Misalnya ini ya. Nah, ini kita bisa pakai. Nah, ini tadi saya sudah sedikit coba print test, maka kalau kita run secara otomatis akan muncul tes ya. Jadi sangat simple. Ini hal kalau bahasanya sederhana tapi tidak bisa dilakukan oleh Python maupun Pascal maupun C++ ya. Jadi langsung print test nggak bisa ya kalau di bahasa pemrograman lain, karena harus masukkan struktur dulu, misalnya uses CRT, begin, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kalian bisa langsung mencoba pada bab tadi, bab 1 pendahuluan. Tadi ada soal ini yang Pak Agus tadi. Silakan kalian coba buat di dalam Python. Ini sudah sangat jelas, bahkan ini sudah ada kode programnya. Ini sudah ada flowchartnya juga, jadi bisa kalian ujikan langsung dan dijalankan seperti apa hasil programnya. Nanti di screenshot hasilnya, lalu nanti dikumpulkan melalui Classroom. Oke, untuk pertemuan pertama saya rasa cukup. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan latihannya.